Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan aparagus Quran, hadis, sejarah tentang para wali. Coba bayangkan, pikir hati ruh. Kenapa ada Isra dan Mi'raj? Tak jelasin sama saya biar paham. Mau enggak? Mau enggak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqal inna rahmatan ya Rasul. Wa hatani inna rahmatan tauhid inna kaliyama Islam. Al-hakali inna rahmatan ya malaikat Jibril. Wa maqal inna rahmatan ya Rasul ya Muhammad. Al-hakali ya mafilmi inna rahmatan Isra Mi'raj. La ya mafilihi inna kaliyama bil malam. Al-haf wa maqal inna kaliyama ya Rasul. Al-haf aliyama bil Allah. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasanya Rasulullah dengan malaikat Jibril, utusan Allah, akan menyempurnakan sholat. Ternyata sholat itu ditirakati. Dulunya Rasulullah sholat apa? Coba kalau benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umat ciptaan Allah, saya pengen tahu, pengen jelas. Karena apa? Ternyata para nabi itu dari mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah berkelana. Betul atau tidak? Mencari siapa? Mencari jati diri, mencari daknya Allah. Mekah, Madinah, Turki, semua negara-negara sampai ke negara Indonesia. Jadilah wali songo, yaitu Sunan Kalijaga, menjaga tanah suci, menjaga tanah Jawa. Kenapa dijaga? Tawajuh kepada Allah. Kenapa tawajuh kepada Allah? Jangan sampai tanah Jawa, tanah Nusantara, tanah Indonesia direbut dengan orang-orang yang tidak jelas. Makanya jelas, betul atau tidak? Masa di tempat Demak aja sampai menjalankan wayang? Betul atau tidak? Duduk dikir mikir, tawajuh menghadap Allah. Katanya ini menuruti perintah Rasulullah, perintah Allah. Ternyata masih membohongi Allah dan Rasulnya. Ngeri nggak? Sholat, suruh sholat bersab-sab, malah jauh. Disuruh siapa? Mana kitabnya? Ini sudah ditawajuhi oleh para wali-walinya Allah. Seperti Pancasila, dirubah nggak bisa. Kudrat dan irodatnya Allah. Ada yang merubah kiamat itu karena disenangi oleh para wali-walinya Allah. Semua agama pun di situ, sejarah di situ, semua tanah airku, yaitu disebut Indonesia. Disitulah yang menanam tanah Jawi. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu pusat. Disebut Jawa Barat harus bisa menjabarkan, di Jawa Tengah harus bisa menengahkan, di Jawa Timur harus punya satu tim. Betul atau tidak? Sunan Kalijogo duduk tirakat sampai di tanah Banten. Siapa? Maulana Yusuf. Siapa? Tapa juga. Disebut sholat apa? Syariat, hakikat, marifat, hoas, panah, jabarkot. Sudah alamnya pun sudah berdekatan karena dia punya paspor. Apa perlu dihacker? Nggak bisa, itu malaikat. Betul atau tidak?
mau menggugat, mau menghancurkan negaranya sendiri. Pancasila ini ada ruhnya. Siapa? Para wali-walinya Allah, suku-suku, budaya, tokoh-tokoh agama. Hancur segalanya. Bukan saya nafsu, tidak. Atau saya berpolitik, tidak. Mati hidup sama. Semua itu qudrat irodat Allah. Kita jangan takut. Di Indonesia itu kalau kamu mengaku sholat, mengaku kita persatuan dan kesatuan, disebut Bhinneka Tunggal Ika, suku-suku manapun satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada Tuhan, yaitu di situ ada lintas agama. Kenapa ada lintas agama? Ada kepercayaan, ada tokoh-tokoh agama, ada suku-suku. Dia kepercayaannya hanya mengaji alam, mengaji diri, mengaji rasa. Itu mau dicegah, mau ditutup, dosa besar. Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah dicegah. Nggak boleh. Kalau kita mengaku sholat, ya jangan sampai menyakiti sholat. Kenapa Sunan Kalijogo duduk sila menghadap kiblatullah? Kiblatnya di mana yang sebenarnya? Di hati nurani menghadap Allah. Syekh Muhi dengan Syekh Abdul Qadir Jalani menghadap tawajuh kepada zat Allah. Kita kapan mau tawajuhnya? Kita masih sukunya suhudon kepada diri sendiri, apalagi kepada kedua orang tua. Saya aja tirakat di Makla 40 hari 40 malam, pengen tahu sejarahnya para alim ulama. Nggak gampang. Makanya seorang ulama, seorang kiai ngasih penjelasan kepada santri-santrinya maupun jamaahnya, kasih tahu yang sejelas-jelasnya. Betul atau tidak? Kenapa? Di kitabnya sudah ada. Kalau kita duduk tidak bertasbih kepada Allah, kita rugi. Kalau saya sendiri, kita bagaimana? Kita harus bisa dzikirullah. Di situ ada istighosah, qodiyah, nasabandiyah. Itu sudah diajarkan. Betul atau tidak? Jadi jangan sampai kita ini dibohongi diri sendiri dengan nafsu sendiri, bahaya. Mudah-mudahan Indonesia ini berkah selamat dunia akhirat. Saya enggak ini nyinir ini tidak, tapi dua-duanya semua didoakan. Biar saya jadi tumbal pun nggak jadi masalah, nggak rugi kok. Kenapa nggak rugi? Ya itu kan urusan Allah, kudrat dan irodatnya Allah. Masalah sholat itu luas sekali. Kita sholat pengen khusyuk, gampang semua. Wah khusyuk mau dikir, bukan. Disebut khusyuk itu jangan punya suhudon. Kalau kita pengen khusyuk jangan punya suhudon sesama diri kita, sesama tetangga kita, sesama saudara, sesama ibu, semua jangan punya suhudon. Itu yang khusyuk. Biarpun agama manapun, Injil, Taurat, Zabur, Quran, itu semua dari Allah. Agama manapun di situ mau dirubah tak? Berarti sudah menantang Allah, menantang kudrat dan irodatnya Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti para wali, para alim ulama, sejarah maupun itu para pahlawan mungkin sudah tidak kepake. Nenek moyang kita sudah nggak kepake. Luka malah dilukai lagi. Mau jadi apa negeri kita? Disebut negeri kita tuh negeri diri kita. Harapan kita untuk menjalankan ihdinas siratal mustaqim. Mau sholat sampai di mana kalau kita punya rasa suhudon? Wah ini
bid'ah, ini haram. Kita dulu lihat dulu. Fikih itu banyak. Kemana larinya fikih? Coba dipelajari yang sesungguhnya fikih. Orang meninggal pun bisa diajak ngobrol karena punya ilmunya, ada sholatnya. Gitu. Jadi kita tuh harus sadar sekarang itu. Kamu itu dijajah dengan siapa? Dengan diri sendiri, bukan sama orang lain. Betul atau tidak? Nggak kasihan tah nenek moyang kita? Kalau tahu sejarahnya nenek moyang kita, mau masak, mau bikin nasi, cari dulu kayu bakar di hutan. Betul atau tidak? Sekarang tinggal menikmati, pengen makan tinggal online, pengen apa tinggal online. Gak ingat sejarah nenek moyang kita. Betul atau tidak? Apakah itu sholat atau tidak? Tidak. Jangan menyakiti nenek moyang kita. Kenapa? Kalau kita benar-benar keliling atau musafir, tahu sejarahnya. Kalau kita ini tahu tarikh, tahu nggak tarikh? Nah itu loh, tarikh dengan sejarah itu paham mungkin, gak betul? Subhanallah. Kita menyadari sekarang. Makanya kita kita dikasih umur, dikasih sehat oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjuang, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Tanyakan kepada kiai atau kepada ulama-ulama. Betul atau tidak? Gitu. Nggak prihatin tak? Berapa tahun dijajah negeri kita, negeri Indonesia ini? Nggak sadar tak kamu? Sekarang kita udah menikmati, bisa bikin kopi, bisa cangkruan, bisa ke sana, bisa bikin masjid, musola segala macam, wah bebas. Tapi zaman dulu mau kencing pun takut, sudah mengorbankan, bayi aja ditembak, pengen apapun dihabiskan. Betul atau tidak? Sekarang gimana? Tidak menyadari. Sadarlah sekarang bahwa sholat itu luas sekali. Di Pancasila di situ ada lintas agama, betul nggak? Ada tokoh-tokoh, nggak segampang itu. Nah Tuhan itu mau dibawa kemana? Allah itu mau dibawa kemana? Hati-hati kata Allah. Sudah menyakiti kepada Allah, wassalam ini kiamat. Nah Sunan Kalijogo bisa hasilnya Demak, padahal Sunan Kalijogo itu bukan orang Demak, Tuban. Kenapa ada di Demak? Tugas dari Allah lewat Rasulullah terus sampai kepada raja-raja, sampai kepada Sunan Kalijaga. Harus bisa menjaga. Sekarang siapa yang mau menjaganya seperti Sunan Kalijaga? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Berarti sholatnya hancur. Betul lah, lebur. Jadilah tukang bubur. Mari kita persatuan dan kesatuan, bukan untuk bertengkar, bukan untuk silih omong, tapi kita mendoakan mudah-mudahan Indonesia ini tenang, tentram, damai untuk persatuan dan kesatuan. Karena disebut Pancasila, merah putih, NKRI. Siap harga mati. Malu atau kalau kita tidak menjaga. Kenapa? Nenek moyang kita sudah mengorbankan jiwa raganya. Betul atau tidak? Lihat Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Ibu Dewi Sartika, Ibu kita Kartini, semua ternyata para pahlawan tuh banyak dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa, subhanallah. Apakah kamu mendoakan tiap hari? Belum tentu. Mudah-mudahan
pondok pesantren di Indonesia mendoakan para pahlawan diistiqomahkan. Sadarlah, kalau disingkat tuh kadarkum, sadar hukum. Lemah teles Allah yang balas. Betul atau tidak? Oke. Kita harus yakin. Sedih. Betul atau tidak? Syekh Nawawi, Syekh Honaholi, Azam Asari, semua atau Kiasan, Situbondo, perjuang para alim ulama. Sekarang yang meneruskan siapa? Kok diam semua? Bangun sekarang. Indonesia itu menjadi barokah selamat dunia wal akhirat. Gitu. Betul atau tidak? Ini saya bukan politik atau bukan memanasi, tidak, mendoakan, ditirakati tiap hari, nggak tidur siang malam. Saya diam di desa Pamotan, orang Pamotan harusnya berkah. Kenapa? 24 jam loh ngaji Quran, 30 juz. Jangan menjauhi, mendoakan. Begitu air meninggal langsung disolatkan. Padahal tidak kenal atau kenal. Disolatkan, dingajikan, ditahliilkan. Subhanallah. Itu didikan unik. Rasulullah aja samanya saudaranya sendiri dihantam karena dilahirkan di Mekah. Apa isinya Mekah? Apa isinya Madinah? Coba ditirakati loh. 1 tahun aja. Nggak usah banyak-banyak. 1 tahun mati geni, sanggup atau tidak? Kabur semua. Apalagi nirakati Nusantara atau nirakati Indonesia, remak westa, tinggal tulang sama kentut mungkin. Betul atau tidak? Ngeri. Saya aja pusing nirakati ini Indonesia. Ruhnya Indonesia saya tahu, ruhnya Nusantara saya paham. Kenapa? Ditawajuhi, disolati, ditirakati, dipuasai, mati geni westa, dikubur hidup-hidup. Pengen tahu jati dirinya Indonesia, pengen tahu jatinya Pancasila, semua pengen tahu saya. Sudah tahu cukup. Ternyata ilmu-ilmu ulama Nusantara luar biasa. Siapa yang meneruskan kalau bukan kita-kita ini? Bukan untuk bertengkar, bukan untuk mengacaukan, tapi persatuan dan kesatuan. Sama kita sholat bersam-sam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan saling menjelekan, jangan saling menjatuhkan. Harus kita dirangkul semua, sama-sama, bareng-bareng. Betul atau tidak? Paham atau tidak? Rabbana qul inna hafaliyya hidin anna kaliyama fi inna rahmatan dunya wa qul inna aliyama fi matahid wa qul inna kaliyama fi wa musdahatal inna kaliyahatal ya mafaliyama fi Allah wa masyin alhayama ta'aliya qul inna kaliyama fi Allah. Wih, ketil. Emangnya saya bohong? Saya di alam dunia ini ngontrak kok. Betul atau tidak, Gus? Ngontrak kita ini. Kalau rumahnya mau diperpanjang lagi, sok kontrakannya perpanjang lagi. Kalau enggak ya sudah, wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eng. Dia betul? Nah, kalau saya mah apa adanya kepada anak-anak. Enak orang kampung ikut ngaji ke sini, jangan dipengaruhi, terserah hatinya ikhlas atau tidak, mukhlasin atau tidak. Betul atau tidak? Betul. Kata pepatah Sunda, jika rajak ninggang batu laun-laun jadi legok, tak gening sudah ketemu. Wah, buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malaikat ta'ali inna rahmatan la yamampamotan maskudi inna rahmatan manjang tengah wa mukli inna rahmatan turen wa syadiri dambit maskudi inna rahmatan malang wa mukli inna rahmatan jawati.
Subhanallah, luar biasa. Betul atau tidak? Semangat atau tidak? Harus sholat yang hakiki, harus sholat yang murni, harus sholat istiqomah. Jangan punya suhudon kepada diri sendiri. Karena apa? Ilmunya sudah jelas dikasih, dikirnya ada, bacaan sholatnya ada, udah kumplit sebetulnya, tinggal menjalankan. Masih punya remeng-remeng kepada Allah, masih punya remeng-remeng kepada hati nurani diri sendiri. Sadarlah sekarang. Sejarah-sejarah nenek moyang kita ini terapkan lagi. Mudah-mudahan tanah Ibu Pertiwi, tanah Indonesia pancet kuat kokoh menjadi Pancasila, sila yang lebih murni, lebih hakiki. Betul atau tidak? Gitu. Mudah-mudahan. Marilah kita, karena kita ini orang desa, nggak tahu apa-apa, dan saya juga nggak sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, enggak. SD pun nggak tamat saya. Saya mah buta huruf, nggak tahu apa-apa. Daripada kita doa pi doa, mudah-mudahan barokah selama dunia akhirat. Itu aja, mudah-mudahan kita doa bersama. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Ya Allah ya Karim. Rabbana qul inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan samawi. Allahumma qul inna rahmatan hidayah Indonesia wa qul inna rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan barokah. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan hidayah wa qul inna rahmatan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.